Halo, selamat pagi sahabat tani. Pagi ini saya akan update kondisi kebun alpukat kecil kami di 22 September 2024. Ini saat ini di kebun ini telah dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang. Ya, metodenya adalah kami meletakkan karung-karung pupuk kandang ini dengan kondisi yang sudah matang ya. Ini masih sudah bagus kondisinya, dan kami tidak melakukan penaburan ya. Pertama karena kami mencegah potensi jamur. Kemudian yang kedua berikutnya adalah tujuannya memberikan makanan ini sedikit demi sedikit. Nah, saya coba lihat kondisi di sini. Akar-akar sudah mulai naik ya untuk mengejar pupuk kandang ini. Nanti semua sudah kami berikan pupuk kandang sekitar 15 kilo ya per tanaman. Nah, ini kondisinya cukup bagus. Kalau kita lihat di sini sudah mulai naik ya. Ini mereka mengejar pupuk yang sudah diberi. Ini sudah matang ya. Nah, kondisi tanaman ini ada beberapa yang sudah berbunga ya. Mungkin karena musimnya sebenarnya ini, tapi kami tidak memperlakukan secara khusus dia karena pohon ini masih kecil. Kami biarkan saja, seandainya ini jadi mungkin 1 biji atau 2 biji ya, saya akan biarkan coba untuk sekedar hiburan ya. Tapi kami tidak memperlakukan atau mentreatment khusus tanaman ini biar berbuah ya. Nah, ini sekarang sudah mulai berbunga dan ada juga pupus-pupus baru yang muncul di sini menyertai bunga-bunga itu ya. Nah, kami coba lihat. Nah, ini akar-akar alpukat ini sudah mulai naik mengejar pupuk kandang ini. Ya. Nah, di sini juga untuk selingan ya, kami menanam bawang merah. Nah, ini umurnya baru sekitar 5 hari kami ditanam. Kondisinya masih belum tumbuh ya. Di sini kondisinya agak sedikit kering dan harus dilakukan penyiraman yang terus-menerus nih. Nah, di samping pupuk kandang kami juga memberikan kapur dolomit ya di sini ya untuk menjaga kondisi tanah. Nah, ini akar-akar ini sudah mulai naik mengejar pupuk kandang ini. Pupuk kandang ini kalau disiram airnya akan turun pelan-pelan, sehingga makanan ini pupuk ini juga sebagai cadangan makanan, sehingga bisa bertahan agak lama. Nah, ini pupus-pupus sudah mulai tumbuh ya. Kami kalau mungkin karena cuaca sudah musim pupus nih ya, musim bersemi. Nah, ini semua akar-akarnya sudah naik mengejar pupuk kandang. Nah, kondisi-kondisi yang cukup bagus ya perkembangannya. Nah, ini juga ada satu pohon tanaman duren ya.
pertumbuhannya masih cukup bagus ya. Dengan ini sudah agak kering, ini harus segera dilakukan penyiraman terus-menerus. Nah, pucuk-pucuk terubus baru ini yang sudah kelihatan bagus ya. Tidak lagi mandek seperti waktu ini, karena musim yang kemarin sepertinya masih musim berbunga dengan cuaca yang cukup dingin. Dan di sini MDPL 500 pertumbuhan ini tanaman aligator dan kelut serta miki ini cukup bagus ya. Nah, ini nah untuk batang-batang ini yang kemarin pada saat musim hujan kemarin ini kami olesi sedikit fungisida nordok ya, biar untuk mencegah jamur. Ini kelihatan ada pucuk-pucuk yang ada hama ulat mungkin sedikit ya. Nah, ini ada ulatnya. Kami sudah melakukan penyemprotan di sini sebenarnya, tapi masih tetap ada ya. Nah, penyemprotan yang kami lakukan di sini kita pakai fungisida dan insektisida. Insektisidanya ada Apidor, kadang kita pakai Abamectin untuk kutu-kutuan, dan beberapa insektisida jenis lain seperti Kurakron dan lain sebagainya yang kami terapkan secara selang-seling. Nah, ini tanaman ini umurnya sekitar 1,5 tahun ya. Bulan Mei tahun lalu saya menanam tanaman ini ya. Masing-masing pertumbuhannya ada sedikit yang kurang merata ya. Ada yang kecil, ada yang udah besar. Nah, ini salah satu tanaman kelut ya. Alpukat kelut. Banyak tunas air di sini yang tumbuh. Mungkin saya akan buang beberapa, nanti kalau ada yang subur saya pelihara saja. Karena ini untuk seandainya ini tergantikan ya nggak apa-apa. Tapi kalau gini sepertinya harus dibuang dulu ya. Nah, ini tanaman kelut cukup cocok saya pikir di sini ya. Nah, rata-rata pertumbuhannya ada beberapa batang cukup bagus ya. Nah, sahabat tani, rata-rata untuk kondisi saat ini per hari ini tumbuh terus atau terubus-terubus baru ya. Mudah-mudahan ini tidak terserang ulat lagi. Ini waktu periode yang lalu ini semua terserang ulat nih. Saya agak kasihan ini dengan kondisi ini. Nah, mudah-mudahan ini tidak diserang lagi sekarang. Sudah lakukan penyemprotan secara rutin. Dalam kondisi yang terubus ini juga ada beberapa yang, atau mungkin banyak ya yang tumbuh bunga ya. Tapi nggak apa-apa, saya biarkan saja dulu. Nanti kalau terlalu banyak saya akan kurangi, tapi itu pun belum tentu jadi buah ya, karena saya tidak memperlakukan dengan treatment khusus ini. Saya biarkan saja dulu sewajarnya. Nah, ini banyak bunga-bunga yang muncul ya sebenarnya. Nah, seperti ini kondisinya. Ini ada ulat-ulat kecil di sini yang memakan atau menggulung daun-daun ini ya. Ulatnya kecil sekali seperti ini ya. Nah, ini ada ulat kecil seperti itu, dia menggulung daun ini, terutama di ujung-ujungnya. Nanti kelihatan
seperti kering dia, seperti kering pucuk-pucuknya ini ya. Nah, saya coba ini lihat secara manual saja ya, tidak dilakukan penyemprotan lagi karena sudah waktu ini. Nah ini seperti ini kondisi ini, pasti ada ulatnya nih, kecil ya. Nah ini terlihat ada ulat. Nah ini sangat kecil tetapi bisa menyebabkan pupus apukat ini menggulung dan terlihat kurang bagus. Jadinya pertumbuhannya juga terganggu ya, saya pikir. Hanya setiap kesempatan saya usahakan untuk meriksa pupus-pupus ini sehingga ulatnya bisa saya buangin dulu secara manual ya. Nah ini kalau disemprot mungkin nggak kena dengan racun kontak ya, tapi nah ini ulat-ulat ini senang sekali pupus-pupus yang masih baru muncul ya. Seperti ini kondisinya. Oke, sahabat tani, semoga perkembangan tanaman ini makin bagus ya. Nah ini ada beberapa bunga yang sudah menjadi pentil ya, tapi ya saya biarkan saja dulu ya, karena secara umum ini tanamannya masih kecil. Nanti kalau misalnya ada 1 biji atau 2 biji ya mungkin saya akan biarkan. Nah ini udah rontok semua nih. Nah ini, tapi bagusnya ini masih ada pupus-pupus baru yang muncul ya, saya buangin saja biar tidak terlalu banyak bunganya dan mengalahkan pertumbuhan pupus barunya ini. Nah ini sudah rontok secara alami ya, saya biarkan. Nah ini ada lagi ulat-ulat itu yang kecil. Oke. Nah kalau lihat batangnya ini juga cukup besar kalau untuk ukuran 1,5 tahun. Kami tanam sekitar 80 cm ya tingginya bibitnya. Ini sudah lumayan tumbuh. Nah ini kurang bagus ya perkembangannya, tumbuh bunga dan belum ada terubus baru yang muncul. Saya lihat dulu kondisi akarnya masih ada, karena ini kita tumpuk di atas daunan yang kemarin. Mudah-mudahan bisa segera tumbuh pupus baru ya. Nah kalau yang ini bagus sekali ya pertumbuhannya. Tinggal mengecek atau memeriksa selalu terubusnya, ya ulat di pucuk-pucuknya itu. Ini kebetulan tidak ada. Nah ini ada satu. Nah, ini ada ulat kecil. Oke. Nah ini sepertinya akan berbunga ini, walaupun masih ini sebenarnya sehat karena ini daunnya hijau pekat ya. Tapi belum ada terubus baru, ini sepertinya akan tumbuh bunga yang banyak. Oke, kita lihat saja perkembangannya. Nah ini dulu mungkin ada diserang kutu kebul sedikit ya, tapi sudah kita aplikasikan Apidor ya. Nah ini ada daun-daun yang seperti berjamur, ini kayaknya jamur dan ini kutu kebul ya. Oke.
Nah sebagian besar ya syukurnya tumbuh terubus ya. Walaupun ada beberapa pohon yang stagnan ya masih. Saya selalu melihat atau mengurangi batang-batang kecil yang arahnya mungkin ke dalam atau sangat-sangat kecil, karena toh juga nanti akan mati sendiri. Lebih baik saya bantu untuk membersihkan ya. Nah seperti ini batang-batang kecil yang arahnya juga ke dalam, lebih baik saya buang saja dulu. Nah ini ada tanaman yang di dekat saluran air ya. Ini saluran air yang kebetulan yang pada saat ini di sekitar kebun ini sedang dilakukan penanaman padi, jadi giliran dapat air sehingga secara langsung juga masuk ke kebun ini. Dan seperti ini ada air. Oke, kami sudah buatkan saluran-salurannya ya. Nah seperti ini yang masih cukup bagus ya. Nah ini ada satu tanaman yang sakit sepertinya ini ya. Ini entah kenapa, ini mungkin akarnya yang salah. Tapi mudah-mudahan ini bisa tumbuh terubus baru di musim ini ya, karena kemarin ini rontok. Nah dekat air ya, semua itu dekat air. Yang agak susah kami kendalikan karena air ini mengalir terus-menerus dan mungkin saja akarnya yang di bawah sudah nyentuh dia. Saya coba lihat kondisi akar ada. Nah ini sudah lumayan juga, akar-akarnya udah masuk. Oke sobat tani, saya coba lihat lagi kondisi yang lain ya. Nah itu daerah situ tuh aliran air ya. Kadang-kadang kalau berlebihan dia masuk ke sini. Jadinya ya pertumbuhannya sedikit terganggu dia. Tuh dan itu masih bagus sedikit. Nah ini pertumbuhan yang cukup stagnan ya dari kecil ini. Masih agresif akarnya ya. Nanti mudah-mudahan bisa segera berubah ini menjadi lebih subur. Nah ini kemarin bunganya terlalu banyak. Saya sudah rontokkan beberapa, sebagian, dan ini rontok sendiri ya. Mudah-mudahan ini diganti dengan terubus-terubus baru. Pasti rontok semua ini karena pohonnya masih kecil. Ini lagi. Ini tumbuhannya stagnan dari awal ya, dan waktu musim kemarin tumbuh bunga banyak sekali, dan ini saya akan rontokkan saja ya, karena tidak mungkin ini untuk dibuahkan. Nah, biar pupus-pupusnya yang menyerap nutrisinya lebih fokus ya, tidak lagi memelihara bunga dulu. Ini saya buang-buangin. Nah pupus-pupusnya biar pucuk-pucuknya ini biar fokus dapat makanan ya. Nah dengan adanya pupus-pupus ini memperlihatkan tanaman ini masih bagus, hidup ya, walaupun tidak bagus. Nah mudah-mudahan ini segera tumbuh dan
tambah kencang pertumbuhannya. Oke, seperti itu saya buangin semua. Kita lihat lagi kondisi tanaman yang cukup segar ini. Walaupun mungkin ini terlalu agak kurang air sepertinya dia. Agak sedikit kerut ya. Ada batang-batang air. Nah, kalau ke atas saya biarkan dulu kebetulan subur, nanti mungkin bisa menggantikan yang begini-begini ya. Dan mungkin saya buang saja langsung karena dia tabrakan dengan ini. Nah, ini juga tanaman stagnan tapi tumbuh bunga yang banyak. Ini artinya kondisi tanaman kurang sehat. Ini juga ada tumbuh pucuk-pucuk baru ya. Saya buang saja. Ini tidak mungkin rasanya untuk dibuahkan ya, walaupun satu biji pun dia tidak akan kuat. Nah, tanamannya kecil. Tak tahu apakah karena tanah di sekitar sini sifatnya berpasir ya, ini cepat sekali tumbuh bunga ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah batangnya besar dan kuat untuk menampung bunga ini ya, cepat nanti berbuah lebat nanti. Semoga depannya lebih bagus. Ini alpukat yang nggak tahu saya, ini lokal kayaknya. Ini kurang bagus pertumbuhannya. Nanti saya biarkan dulu. Nanti kalau memang kurang bagus akan saya ganti saja. Nah, ini ada tanaman yang gini juga kurang bagus ya. Daunnya banyak yang rontok ini. Nah, seperti ini dia. Ini ada trubus baru. Bunganya banyak. Ya, saya biarkan dulu, saya pilih ya. Nanti kalau misalnya ada 1-2 biji yang jadi pentil ya, saya biarkan saja. Nah, kayak ini. Ini sudah jadi pentil. Saya biarkan saja dulu. Nanti toh juga nanti kalau memang dia belum mampu untuk menerima ini akan rontok sendiri ya. Saya biarkan saja dulu. Sementara bunga-bunganya yang masih baru ini saya biarkan saja dulu ya. Nah, kalau ini bagus pertumbuhannya, pupus-pupusnya banyak, walaupun ada bunga juga. Nah, nanti saya lihat perkembangannya biar kita bisa antisipasi kalau tanaman ini mampu atau tidak mampu untuk memelihara buahnya sendiri. Ini biar pupus-pupusnya fokus dulu. Saya buangin daun-daun yang menguning ya, biar segera berganti nih. Oke, sobat tani, ini kondisi kebun di lahan yang kalau tahap penanaman ini yang kedua ya. Nanti saya perlihatkan tanaman yang kita tanam di tahap pertama ya. Di sini ada 60 batang ya dengan jarak 4x4 ya. Saya memberanikan diri untuk menanam jarak rapat karena ini lahannya yang tidak terlalu luas ya. Ini hanya 13 are atau 1300 meter persegi ya.
Dengan tanaman 4x4 kita dapat 60 batang ya. Untuk batang ini juga banyak sekali bunga-bunganya. Pupus-pupusnya juga udah tumbuh, jadinya tidak khawatir ya. Bisa lihat ada ulat lagi. Saya tidak khawatir kalau dia tumbuh seperti ini. Jadinya ini biarkan saja. Kalau jadi ya mungkin saya biarkan 1-2, kalau tidak jadi nggak apa-apa dulu. Nanti kalau misalnya sudah waktunya ya kita treatment kalau sudah berbunga dengan perlakuan khusus ya. Apakah itu dengan pemberian pupuk untuk buah, pupuk untuk penguat atau nutrisi buahnya, kalium dan lain sebagainya. Sementara saya belum, ini masih terlalu muda untuk dilakukan treatment pembuahan ya. Oke, itu dulu di kondisi yang kebun yang ini. Sebentar saya akan update yang kebun yang di sebelah ya. Di situ udah kelihatan ada tanaman alpukat juga yang di kebun kami yang kami tanam tahap pertama. Oke, sahabat tani, nanti saya akan update lagi. Terima kasih. Kebun kami yang di sebelah ya. Di sebelahnya ini sedang ditanam padi semua ini. Sekitar situ semua padi ya. Nah itu kondisi kebun alpukat yang tadi. Sekarang ini kebun alpukat yang pertama yang kami tanam. Nah tapi sahabat tani, saya perlu sampaikan bahwa ini adalah yang kami tanam pertama bulan Mei 2023. Ini berarti sekitar 1 tahun 7 bulan ya kira-kira ya. Nah ini pertama saya tanam ini karena belum mengerti tentang bibit, tentang perlakuan alpukat sebelum ditanam. Nah ini kan terlihat bahwa bibit-bibit yang saya dapat itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit sehingga ini berbeda dia. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini tidak merata sekali. Nah seperti ini ada bibit yang kecil. Kondisinya yang lebih kecil dari itu kalau itu ada beberapa yang mungkin ketinggiannya sudah sekitar 2,5 meter mungkin ya. Nah kalau yang ini ada tanaman yang stagnan, kurang bagus. Kemarin tumbuh bunga sangat banyak, kita sudah rontokkan dan masih ada jadi 1-2 pentil ya. Tapi nggak apa-apa, ini karena tanamannya kurang sehat ya. Dan hari ini tadi saya sudah melakukan pemupukan ya dengan NPK. Dengan NPK saya balik dulu gulma-gulma atau rumput-rumput yang dulu sengaja kita taruh di sini, potong-potongannya sebagai kompos maunya ya. Tapi sebagian tumbuh, jadinya ya kita balik lagi. Ini cacing-cacing banyak ya. Nah sahabat tani, kalau kita lihat kondisi yang tanaman ini yang awal kali ditanam, sebenarnya memang belum dibekali pengetahuan yang cukup ya. Jadinya ya asal tanam saja. Itu terlihat batangnya agak terendam ke dalam, tidak terlalu tinggi busutnya, tapi kita coba rendahkan yang di sekitarnya ini sehingga dia tetap di posisi yang agak tinggi. Mudah-mudahan aman ya. Nah itu ada tanaman yang cukup besar.
dengan bunga yang baru muncul banyak nih. Kemarin terlihat stagnan sebelum muncul bunga-bunga ini ya, sekarang bunga disertai trubus-trubus baru udah muncul. Mudah-mudahan ini sehat lagi. Ini dulu sempat sakit ya, terlihat merangas, dan kami sudah treatment dengan Nordok dan waktu itu Ditan ya. Juga tanamannya terlihat belum trubus, tapi ini bunganya banyak. Daun-daunnya cukup tua ya. Nah, ini mudah-mudahan ini tidak masalah. Nah, di ujung dari pucuk ini muncul trubus ya, trubus baru dan bunga. Saya sementara buang dulu bunganya ya, agar trubusnya yang tumbuh. Ya itu logika aja kami saja sih ya, karena kalau ini ada bunga pasti nutrisinya terserap ke bunga ya. Oke. Ada tanaman yang cukup bagus juga. Ini sepertinya mandak mau berbunga, ini masih sehat tapi tidak ada trubus barunya. Sepertinya akan berbunga banyak nih. Ini semua pucuk-pucuknya ini bunga nih. Nah, ini bunga seperti ini, bunga ya. Dan batangnya ya cukup besar ini. Ini udah cukup kuat saya pikir ya. Bunga-bunganya ini juga. Nah, seperti ini, sepertinya ini patah karena kejatuhan dahan kelapa itu. Ini ada satu yang patah, ini nggak tahu ini apakah masih akan bisa tumbuh atau perlu dibuang saja ini. Ini sudah ke bawah dia, ini harus dibuang saja. Biar yang lain saja yang tumbuh nih. Nah, inilah resikonya ya kalau di sebelahnya ada pohon. Ini pohon kelapa dari tetangga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, sama-sama yang penting saling menjaga ya. Nah, ini trubusnya cukup bagus. Dulu di awal tanaman ini sakit ya, lama sakit. Tumbuhnya lama. Kalau nggak salah ini kalau bibitnya apa ya dibilang ya, Red Vietnam ya. Nggak tahu apa ini benar apa enggak, karena di awal saya tidak mengerti tentang bibit, perbedaannya dengan jenis-jenis yang lain seperti apa. Coba biarkan saja dulu. Nah, ini kondisinya. Nah, ini yang ada yang sakit dan ini lama, masih belum recovery. Ini apakah mungkin ini selamat atau gimana? Ini mudah-mudahan selamat ya. Kemarin juga tumbuh bunga beberapa, saya sudah rontokkan, tapi pupus belum ada. Ini agak riskan ini ya, saya lihat. Ini sudah di treatment sebenarnya dengan Nordok, Ditan. Nah, di sini kami juga menanam satu batang, ada 3 batang durian di sini. Nah, ini oce ya, oce. Saya coba untuk sekedar selingan saja ya. Ini oce. Dan ada satu musangking, kemudian di sana ada oce lagi. Oke, sahabat tani, kalau ini saya pikir udah cukup bagus ya. Nah, saya perlu agak kurangi sedikit batang-batang yang kecil ini di dalam karena terlalu rimbun ya, dan nabrak-nabrak sepertinya. Nah, kebetulan karena dia masih pupus terlalu cukup banyak. Nah, ini saya tidak
terlalu khawatir dengan ini ya. Ini terlalu rimbun. Coba bersihkan dulu sedikit ya biar tidak terlalu banyak. Tuh, nanti pupusnya sudah besar. Nah ini satu pohon alpukat, apa ini ya, dibilang dulu mentega jenis apa, saya belum mengerti waktu itu. Ini beli saja dulu waktu itu bibitnya. Ini tumbuh ya, tapi nanti kalau memang kurang bagus saya akan ganti dengan top walking ini. Kalau memang kurang bagus ya, tapi kalau udah bagus ya saya pelihara. Mudah-mudahan ini enak ya. Ini kenapa saya berikan agak tinggi juga, karena di sebelahnya ada pohon nangka yang kasihan ya. Kalau ditebang juga, ini juga sudah memberikan hasil ya. Setiap musim ini beberapa pohon sudah, beberapa buah nangka sudah saya dapat untuk konsumsi pribadi ya. Tapi dulu ini sebelum kita menanam alpukat ini tidak terpelihara sekali ya. Ini masih banyak gini nih, menggerek batang sepertinya. Itu yang menyebabkan dia kurang sehat ya, buah-buahnya kurang sehat. Oke, sahabat tani. Nah, kita lanjutkan lihat beberapa gini alpukat ya. Nah, ini ada tanaman yang bagusnya. Ini ada ulat. Saya pucuknya pasti tergulung. Ada ulat. Ini bunganya juga sudah banyak ya. Bunga sudah banyak. Saya biarkan saja dulu karena ini batangnya cukup besar. Ini saya buang dulu batang-batang kecil ya, ranting-ranting kecil yang, nah ini kan ini seperti ini mati dia. Karena ada di dalam. Ini saya akan buang dulu. Nah ini pengairan di kebun kami. Kebetulan di sini airnya cukup melimpah ya, masih bisa diambil. Di sini kalau pengairan di sini yang ditangani oleh sistem subak ya, subak. Saya mohon biar bisa diambil air untuk irigasi ini ya. Jadinya ya sejauh ini bagus tanggapan mereka dengan saya mengambil air di situ secara gratis sebenarnya, tapi cuma nanti kita sama-sama perhatikan saja ya. Kalau misalnya ada keperluan kayak dulu itu ada kendala di saluran, kita ikutlah berpartisipasi untuk memelihara dengan sedikit bantuan misalnya. Dulu pernah sudah saya lakukan ya. Dan dengan begitu kita juga dijaga suplai air tidak pernah kekurangan. Tapi sayangnya begini, karena terus terang untuk penanganan kebun ini ya masih dilakukan oleh bapak dan ibu saya ya setiap hari, sehingga beliaunya juga kewalahan. Apalagi ini ada nanam-nanam bawang dan lain sebagainya. Sekarang di sebelah ada cabai, padi kemudian. Nah ini sehingga ya penyiramannya yang frekuensinya kurang ya. Tapi ya cukuplah karena kondisi di sini ya tidak terlalu panas juga ya. Nah itu ada pohon kelut diang kemarin berbunga banyak. Nah ini uci ya, uci. Saya udah berikan pupuk juga tadi. Nah ini alpukat kelut yang kemarin berbunga banyak sekali, saya buang-buang karena ini tidak mungkin jadi karena ini terlalu kecil. Kita coba lihat aja, batang-batang ini udah rontok ya. Nah ini bagusnya masih ada pupus-pupus baru ya. Ini jadi tapi sayang ini ada ulat juga. Nih,
kasihan ini pupusnya sedikit sudah baru muncul sudah dimakan ulat. Kasihan. Nah ini tanaman. Nah ini ada tanaman kecil yang kalau tidak salah ini pameling ya jenisnya. Saya tanam di luar maunya biar kalau nanti, karena pameling ini kan besar seharusnya, tapi ini kecil ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dulu waktu mulai awal menanam ini bibitnya tidak merata, ada yang mungkin ini salah satu bibit yang paling kecil mungkin ya, yang paling kecil sehingga dia tidak bisa ngejar ya. Nanti mudah-mudahan ini tumbuhnya atau perkembangannya bagus saja ya, biar tidak mati ya. Ini syukurnya sudah ada pupus, sudah ada pupus baru. Saya buang-buangin dulu bunganya ya. Seperti ini ya. Ini sudah habis. Oke, seperti itu ya perlakuan tanaman yang saya lakukan. Nah ini terlihat di situ ya, padi ini di bawah, air otomatis mengalir ke sini, mulai dari sana mengalir ke sini dan ke sini batang ini. Terlihat bahwa ini sepertinya di dalam akarnya ini sudah terendam air ya, jadinya seperti ini kondisinya. Sakit ya, sakit. Mudah-mudahan ini tidak menyebabkan mati dia ya. Kasihan, ini sebenarnya dulunya subur mendadak langsung begitu musim ada air ini sudah menguning dia, rontok ya. Saya akan coba lihat perkembangannya nanti. Nah ini untuk batang ini karena kondisinya lebih rendah dari tanaman padi itu, cukup riskan karena ini air ya. Nah ini tadi saja sudah masih ada air di sini, alir dari tanaman padi ini. Jadi kondisinya seperti ini, tentunya akarnya sudah ke sini ya dan terendam air. Ini seperti ini akibatnya ya. Mudah-mudahan bisa sembuh sahabat tani. Ini ujung dari kebun kami ini ya, yang di awal pertama saya tanam di awal dengan mencoba saja ya. Nah ini juga kecil tanamannya, pohonnya kecil tapi berbunga. Kita buangin ya. Tujuannya biar pupus ini tumbuh ya, pupus ini tumbuh. Tidak dulu memelihara bunga karena bebannya terlalu besar ya. Kalau ada bunga, apalagi buah nanti. Oke, sobat tani, barangkali itu yang bisa saya update hari ini untuk kondisi kebun kami ya. Nah ini ada tanaman yang ini tempatnya di persis di bawah padi ya. Dan ini ada air, saluran air ke sana. Kena air langsung meranggas ya. Sobat tani, ini beberapa pohon atau tanaman lemon ya yang saya tanam juga untuk konsumsi pribadi nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 batang. Ini cukup bagus perkembangannya, terus pertumbuhannya bagus ya. Dan ini beberapa udah berbuah, saya sudah beberapa kali panen beberapa biji. Seperti ini ya buahnya. Cukup lebat ya, jenisnya mungkin termasuk yang bagus ini. Genjah dia. Ini tanaman karena saya konsumsi setiap hari ini lemon ini. Kalau belum dapat di kebun ini panen, ada di halaman rumah ada.
Kemudian ada kalau kurang masih saya beli biasanya. Nah jadinya dengan menanam ini harapan saya bisa mengurangi untuk beli ini nanti lemon ya. Ini yang begini-begini udah ada buahnya ya. Kalau lemon saya pikir masih cukup bagus ini ya pertumbuhannya. Oke sahabat tani, itu dulu yang saya update hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberi sedikit inspirasi atau kalau dari suhu-suhu yang sudah berkebun alpukat mungkin tolong dikasih komen atau masukan ya apa yang perlu saya lakukan lagi. Nah ini kondisinya di sebelahnya tanaman padi semua. Nah memang areal daerah ini adalah persawahan sebenarnya, tapi karena ini posisinya tanahnya ada sedikit berkontur dan kurang datar ya, saya dulu memutuskan untuk menanamin alpukat jadinya. Nah tapi itulah kendala-kendala yang saya hadapi. Masalah air, nah seperti itu tuh ada air penuh ke sana dan itu air, jadinya kondisi alpukat itu agak kurang bagus ya. Biarin nanti, nggak usah terlalu dipikirkan ya, tapi yang penting kita berusaha saja untuk menanggulangi apa yang bisa dilakukan. Yang penting ini sebagai sekaligus sebagai hiburan ya, ini bagus juga ya. Oke sahabat tani, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Salam dari ujung timur Pulau Bali, daerah Karangasem. Itu terlihat Gunung Agung tapi tertutup kabut ya. Biasanya terlihat sangat jelas di sini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.